Sebelumnya perkenalkan nama saya Gazian Dudesta, lahir 56. Saya Niswata Hanifah dengan NIM 044. Yang pertama yaitu tentang dari resumnya jurnal itu sendiri. Untuk resumnya yaitu eh, motor listrik khususnya motor DC banyak digunakan karena pengoperasiannya yang mudah. Namun pengaturan kecepatan motor DC sangat penting untuk mencapai respon transient dan steady state yang sesuai. Terutama pada sistem yang membutuhkan kecepatan dan kecepatan respon tinggi. Nah, salah satu metode pengaturan kecepatan motor DC yang umum digunakan adalah kontrol PID yang memerlukan penentuan parameter P, TI, dan TD. Penentuan parameter PID dapat dilakukan tanpa mengetahui model sistem, seperti melalui tuning manual atau metode Ziegler-Nichols, serta melalui pendekatan berbasis fuzzy logic. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan model model sistem sesuai metode root locus yang memberikan pemahaman lebih jelas terhadap respon sistem dan kestabilan. Jadi artikel ini merancang pengendalian kecepatan motor DC menggunakan PID berbasis root locus. Dimulai dari permodelan motor, analisis awal root locus, dan perancangan penambahan pull dan zero, hingga simulasi kestabilan sistem closed loop. Nah, jadi seperti di gambar ini ya, simulasi gambarnya. Oke, next. Nah, untuk persamaannya dari gambar tersebut, yaitu bisa dilihat seperti ini. Nah, nampak dari model bahwa semua pull terletak pada sebelah kiri sumbu imajiner, sehingga sistem itu stabil. Nah, model perancangan motor DC disimulasikan open dan closed loop. Dengan Simulink, Simulink MATLAB mempunyai respon open loop untuk memasukkan unit step atau 1 volt. Diperoleh bahwa sistem mempunyai karakteristik time constant, yaitu T sama dengan 0,61 detik, cycling time TS 2%, sebelum steady state pada 2,09 detik. Nah, pada problem tracking, agar sistem mengikuti set point kecepatan yang diinginkan, maka sistem dibuat closed loop, di mana output diumpan balikkan negatif. Root locus memberikan gambaran lintasan pull-pull closed loop sistem untuk tiap gen pengali K. Jadi gen itu K yang dikalikan pada sistem. Oke, untuk selanjutnya saya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini yang pertama ini ada gambar respon closed loop system untuk masukkan tanggal satuan dan yang gambar sebelahnya ini gambar respon closed loop system dengan perubahan gain. Bisa dilihat pada K sama dengan 7 mempunyai WN 4,59 rad per detik dan KP dengan 0,7 dengan karakteristik respon T sama dengan 0,22 detik dan TS 0,87 detik tanpa overshoot, error steady state-nya 0,588, sedangkan untuk K sama dengan 20, WN-nya itu 7,75 rad per detik, KP-nya 2, dan karakteristik T-nya itu 0,17 detik, TS-nya 0,66 detik, dan terdapat overshoot sama dengan 2,14%. Nampak bahwa dengan memperbesar gain K dapat mengurangi error steady state, namun memperbesar overshoot dan meningkatkan tanggapan transier dengan ikut berubahnya WN. Namun hal ini tetap tidak dapat menghilangkan error steady state apabila yang diinginkan tanggapan transier yang tidak dilewati root locus dengan hanya memperbesar K. Hal ini juga tidak akan tercapai. Sehingga kalau mau steady state errornya 0, maka diperlukan penyesuaian ah, persamaan menjadi seperti ini dan dihasilkan gambar simulasinya seperti ini. Nampak bahwa dengan penambahan pole dan zero tersebut pada gain 22,2, root locus system akan berada pada pole yang diinginkan, min 5 plus minus Y4,41.
dan WA-nya 6,67 rad per detik, sehingga sistem keseluruhan dengan penambahan PID persamaannya berubah menjadi seperti ini. Terus untuk hasil simulasinya bisa dilihat seperti ini, bahwa tidak terdapat error steady state lagi. Mungkin itu saja untuk resume. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Rafael Kusuma Asmara dengan NIM akhir 1003, di mana saya akan mempresentasikan terkait dengan gambar ketiga pada percobaan load locus yang terkait dengan jurnal. Di mana pada percobaan gambar ketiga di sini kita menggunakan tiga library, di mana library yang pertama ada import NumPy SNP, ada import matplotlib, dan juga import control. Nah, ketiga library ini sangat berfungsi untuk menjalankan dari program ini sendiri. Ya, kini kita menggunakan sistem GS sama dengan K per S2 plus 12S plus 10. Nah, setelah kita menyebutkan dari sistemnya sendiri, pada sistemnya sendiri, yaitu pada fungsi transfer ini, kita berikutnya menggunakan library NumPy untuk perhitungan numerik, berikutnya ada matplotlib untuk plotting, dan juga kontrol untuk analisis sistem kendali. Nah, setelah itu fungsi transfer system didefinisikan menggunakan CTRL plus TF ini dengan pembilang 1 dan penyebut 1, 12, 10. Program kemudian memanggil kontrol load locus di sini pada garis ke-10, program ke-10 memanggil load locus, kontrol load locus untuk membuat plot root locus yang menunjukkan bagaimana letak pole sistem bergerak seiring perubahan gain atau K. Selain itu, program ini juga, dari program ini sendiri juga menandai titik penting. Ada titik A dan juga titik B. Di sini titik A mulai 12 dan titik B mulai 15. Nah, titik-titik ini sendiri ada pole rail dan juga ada menandai. Di sini ada teksnya juga, di mana teks ini sendiri untuk menampilkan teks parameter dari gain, damping, dan juga lain halnya. Ada overshoot, ada frekuensi osilasi. Nah, pada terakhir, menambahkan judul. Jadi pada program ini ada penambahan judul, itu konfigurasi, ada title root locus, terus habis itu sumbu, ada juga legenda serta grid untuk memperjelas tampilan grafik sebelum akhirnya menampilkan plot dari root locus itu sendiri. Nah, kita akan coba untuk menampilkan dari grafik dari hasil percobaan. Bentar. Nah, berikut ini adalah grafiknya. Grafik load locus percobaan gambar ketiga, di mana pada problem tracking ini sendiri, agar sistem mengikuti set point kecepatan yang diinginkan, maka sistem dibuat secara closed loop, di mana output akan diumpan balikkan menjadi negatif. Kita lihat bahwasannya output di sini menjadi negatif karena bergerak ke kiri pada titik 6, seperti itu. Lalu root locus sendiri memberikan gambaran lintasan pole-pole closed loop sistem tiap gain pengali K. Nah, yang dikalikan pada sistem root locus dari sistem persamaan 12 ini. Baik, lanjutkan dari teman saya sebelumnya, saya mau menjelaskan mengenai gambar 4 mengenai respon tertutup, loop tertutup, sistem dengan perubahan gain. Jadi, dari dua grafik ini yaitu merupakan hasil dari gain penggali K sama dengan 7 dan K sama dengan 20. Pada K sama dengan 7 mempunyai radian 4,59 radian per detik. Kalau untuk KP 0,7 dengan karakteristik respon 0,22 detik.
dan TS 0,87 detik tanpa overshot, error steady state 0,588. Sedangkan untuk K920 sistem mempunyai radian 0,7,75 radian per detik untuk KP2 dengan karakteristik respon sama dengan 0,17 detik, untuk TS-nya 0,66 detik. Nah, dari data tersebut kita ubah ke dalam bentuk program. Jadi untuk program sendiri saya menggunakan GNU Octave yang mana lebih mudah untuk memasukkan data-data tersebut. Jadi yaitu yang pertama inisialisasi untuk model pertama yaitu K9 yaitu dengan memasukkan radian yang ada pada data tersebut dengan KP yang sama. Jadi data yang ada dalam jurnal tersebut kita masukkan ke dalam program. Hal tersebut juga sama untuk model yang K920. Selanjutnya, di sini terdapat plot yang mana ini untuk menampilkan grafik yang akan ditampilkan. Jadi tanpa ini grafik tidak akan terlihat. Pada bagian detail yaitu menjelaskan mengenai judulnya yaitu respon loop tertutup dengan K920. Lalu untuk X label menjelaskan mengenai waktu yang dihasilkan, untuk Y label sendiri untuk kecepatan sudut. Hal tersebut juga sama untuk bagian yang K97. Mungkin langsung saja untuk menampilkan mengenai grafik yang dihasilkan. Jadi berikut grafik yang dihasilkan. Nah, pada yang K97 masih kurang lebih sama seperti yang di jurnal. Jadi dengan data tersebut kita menghasilkan grafik seperti ini. Untuk yang K920 menghasilkan grafik seperti ini. Dapat diamati juga pada jurnal sebelumnya yang berbentuk sama seperti grafik yang ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM akhir 1019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar 5 pada LKM 6 sistem kontrol. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dari gambar nomor 5 pada LKM 6 ini terdapat sistem baru yang dimana sistem ini ditambahkan integrator, berarti menambahkan satu pool di S sama dengan 0 ke sistem, sehingga derajat polinom S menjadi 3 atau orde 3. Tujuannya adalah membuat error steady state pada sistem ini terhadap input bertipe step menjadi 0. Nah, atau dalam bahasa lain biasa diartikan sebagai menghilangkan steady state error. Dan juga tujuannya penambahan integrator di sini untuk mengubah karakteristik sistem agar bisa mendekati pool desit di S sama dengan min 5 plus minus J 4.41. Pada gambar 5 ini juga root locus memperlihatkan bahwasanya X menunjukkan letak pool awal atau open loop pools. Ya. Dan jalur biru dan hijau menunjukkan kemungkinan besar lokasi pool closed loop saat gain diperbesar. Nah, garis horizontal merah adalah garis imajiner 0 untuk referensi. Root locus menunjukkan bahwa tanpa tambahan 0, jalur root locus belum tepat melewati posisi desir pool min 5 plus minus J 4.41. Karena itu perlu desain lanjutan. Selanjutnya yaitu untuk penambahan 0. Namun di sini kita bahas untuk sistem root locus pada gambar 5. Nah, selanjutnya masuk kepada penjelasan mengenai coding Python yang menduplikasikan gambar tersebut.
Nah, di sini pada 3 baris awal yaitu import. Di sini menunjukkan bahwasanya kita mengambil sebuah eh, library untuk dimasukkan ke dalam codingnya. Itu diantaranya NumPy, Matplotlib, dan Control. Nah, selanjutnya itu untuk mendefinisikan transfer function, di mana yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ada persamaan di sini. Ini dimasukkan ke dalam coding sebagai numerator dan denominator. Nah, numerator ini adalah pembilangnya yaitu 0,01 dan denominator ini adalah penyebutnya yaitu 0,05 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada mengenai plot figure atau plotting mengenai gambar. Sini dipakai yaitu eh, ukurannya yaitu 8,6 dan di sini ada penampilan kontrol load locus. Terus di sini juga ada penambahan garis referensi yaitu ada garis merah tadi, garis merah. Nah, terus selanjutnya yaitu mengenai batas-batas sebuah garis yaitu x limit berarti batas dari sumbu x dan y limit berarti batas dari sumbu y. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya ada label axis. Nah, label axis ini supaya ada penamaan-penamaan di sini yang ditampilkan. Selanjutnya itu mengenai tampilan. Tampilan di sini grid adalah kotak-kotak untuk menampilkan kotak-kotak ini dan show adalah untuk menampilkan semua plottingan kita dari awal. Nah, di sini dari gambar tersebut, dari gambar nomor 5 dapat disimpulkan bahwa gambar 5 menunjukkan root locus system setelah integrator ditambahkan namun belum mencapai target pool the share karena belum ditambahkan zero. Nah, sedikit ya itu mungkin sedikit penjelasan mengenai gambar 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi berikutnya saya akan menjelaskan kembali, namun berbeda dengan gambar sebelumnya. Hampir hampir sama dengan gambar sebelumnya, di mana pada gambar ke-7 ini kita akan menampilkan juga terkait dengan sistem gain yang sudah dibuat pada gambar sebelumnya. Di mana kita juga memerlukan 3 library sama, semua program di sini sama kecuali satu yaitu pada titik penting. Kita telah menggunakan 2 titik, namun di sini pada titik pertama hanya pool saja tanpa diberikan keterangan karena kita lebih fokus pada titik kedua. Di mana titik kedua ini kita memfokuskan pada kenaikan di 22,2 dari gain itu sendiri. Kita akan coba lihat pada grafiknya. Dikarenakan dari program ini sama semua, sama dengan program pada gambar ketiga, jadi kita akan langsung masuk ke grafiknya saja untuk melihat perbedaannya pada grafik. Nah, bisa dilihat pada grafik perbedaannya, di mana nampak bahwa dengan penambahan pole dan zero tersebut pada gain 22,2 root locus system akan berada pada pole yang diinginkan, yaitu pole-nya sendiri ada di angka 5. Bisa kita lihat pole-nya sendiri akan berada tepat pada angka 5, seperti ini. Dan tetap sama, di sini kita menggunakan closed loop, di mana gambaran lintasan ini digendalikan oleh tiap gain pengalika, seperti itu. Jadi dari gambar keluar grafik dan juga
program sebenarnya hampir sama dengan gambar ketiga, namun di sini kita lebih memfokuskan eh, pada penambahan pole dan zero untuk kenaikan nilai gain sebesar 22,2. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Untuk berikutnya saya kembalikan pada teman saya untuk dilanjut kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar ke-9 yaitu respon step pada loop tertutup sistem dengan PID. Jadi dari grafik yang ditampilkan pada gambar 9 yaitu menjelaskan mengenai respon loop tertutup sistem dengan PID. Jadi dari gambar tersebut diperoleh dari hasil simulasi dengan tangga satuan pada problem tracking yang diperoleh bahwa sistem yang diberi kompensasi PID mempunyai karakteristik tanggapan transien T sama dengan 0,27 detik dengan TS 0,835 detik dengan maksimal overshoot 2,83% dan steady state error sama dengan 0. Hasil ini sesuai dengan perancangan. Jadi dari data yang diperoleh dari penjelasan tersebut dapat kita masukkan ke dalam program yang saya gunakan, yaitu dengan aplikasi GNU Octave. Jadi dari data tadi dapat kita masukkan, itu yang pertama ada plan dengan menggunakan rumus. Jadi yang selanjutnya ada kompensator dari ID, lalu menggunakan penguatan P, lalu kita masukkan sistem dari loop terbuka, lalu kita gunakan juga untuk sistem loop tertutupnya. Selanjutnya kita simulasikan data tersebut untuk dapat ditampilkan menjadi sebuah grafik. Jadi dari data tadi diperoleh grafik seperti ini. Dari grafik ini dapat diamati bahwa dengan menggunakan data tanggapan transien sebesar 0,27 detik dengan TS 0,835 detik dengan maksimal overshoot 2,83% dan steady state error persen dapat menghasilkan grafik seperti ini. Mungkin itu saja untuk gambar ke-9.